Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kita pada mata kuliah pemrograman web bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Telkom. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. Apa itu CSS? Ya, CSS dalam bahasa bakunya seperti dikutip dalam Wikipedia adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini adalah HTML. CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS bisa mengubah desain dari tag, warna, gambar, dan latar belakang. Dan hampir semua tag kode HTML bisa kita terapkan dengan menggunakan CSS ini. CSS sendiri pertama kali hadir atau diperkenalkan pada tahun 1994. Untuk versi CSS sendiri, CSS 1 adalah versi pertama tanggal 17 Desember 96. Kemudian CSS kedua atau versi keduanya muncul pada bulan Mei tahun 98. Kemudian CSS 2.1 7 Juli 2011, diikuti oleh CSS 3 tahun 2012. Kemudian ada CSS 4 yang sekarang masih dalam masa pengembangan. Nah, ini adalah contoh dokumen di mana menggunakan CSS dan yang tidak. Barangkali teman-teman pernah mengalami ya, pada waktu kita membuka sebuah web melalui browser, tiba-tiba tampilannya hanya teks saja atau tidak menyatu dengan gambarnya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah yang tanpa CSS atau CSS-nya tidak terload dengan baik, dan yang sebelah kanan adalah dokumen HTML, dalam hal ini halaman Facebook ya, yang tampil dengan CSS sudah terload dengan sempurna. Kita lihat perbedaannya. Yang menggunakan CSS maka akan tampil dengan tampilan yang menarik ya, rapi, sedangkan yang sebelah kiri tampil teksnya tetapi acak-acakan ya, acak-acakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana pemanfaatan CSS di dalam dokumen HTML. Atau mari kita coba dengan tampilan yang ada teman-teman ya. Nah, saya akan mencoba membuka detik.com. Kita bisa menonaktifkan CSS-nya. Ini sudah tampil CSS-nya. Ya, ini tampil sehingga kita bisa membaca dengan mudah, rapi, begitu tampilannya ya. Nah, saya coba matikan CSS-nya. Oke, saya pilih disable all cell. Ini menggunakan add-on atau add-in ya, bernama web developer. Kita bisa mencoba menonaktifkan sel CSS-nya sehingga tampilan halaman yang tadinya rapi sekarang bentuknya menjadi seperti ini. Untuk teks masih tetap bisa terlihat ya, cuman tidak semenarik tadi di awal pada waktu CSS itu ditampilkan ya teman-teman ya. Oke, saya coba tampilkan kembali, delete ulang. Nah, sekarang menjadi rapi kembali. Nah, itu contoh bagaimana pemanfaatan CSS pada sebuah dokumen web teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Fungsi CSS tadi, yang pertama untuk memperindah tampilan ya, teman-teman sudah bisa membandingkan yang pakai CSS tampilannya lebih menarik, lebih enak, lebih nyaman dilihat, sedangkan kalau yang tanpa CSS tetap tampil cuman menjadi acak-acakan. Kemudian yang kedua, membuat halaman web semakin kompleks ya tadi, jadi ada tampilan tabel, gambar, warna, huruf dan sebagainya. Ya, kita lanjut ke sintaks dasar CSS ini. Nah, CSS sendiri penulisannya nanti seperti ini. Jadi ada bagian yang namanya selektor, ada bagian yang namanya blok deklarasi ya, di antara tanda kurung kurawal, dan juga ada properti. Kita lihat selektor. Selektor ini adalah kata kunci untuk halaman HTML yang akan diatur dengan bentuk CSS. Jadi bisa tag apapun, P, BR, HR, H1, H2, B, I, O, LI, OL, UL ya, tabel ya, itu bisa digunakan semuanya. Kemudian yang kedua adalah blok deklarasi, adalah tempat menuliskan atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor. Jadi selektornya ini mau di format kayak apa,
maka format tadi kita tuliskan dalam tanda kurung kurawal ya. Semua yang ada dalam tanda kurung kurawal ini berarti ini berfungsi untuk pengaturan selektor. Yang terakhir adalah properti, adalah atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Jadi di properti sendiri nanti ada properti dan ada nilainya ya. Jadi kita mau mengatur selektor P nya tadi, selektornya ini menjadi bentuk yang seperti apa, kita masukkan nilai yang dimaksud. Nilai bisa berupa angka, juga bisa berupa teks. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk macam-macam CSS sendiri nanti ada 3, ada inline CSS, ada internal CSS, dan juga ada external CSS. Secara umum yang paling banyak digunakan adalah external CSS, tapi kita coba bahas satu persatu. Inline CSS, yang dimaksud inline CSS adalah memasukkan kode CSS langsung dalam tag HTML-nya. Jadi kita punya tag HTML apa, kita berikan CSS dalamnya. Artinya berlaku hanya untuk tag tadi dan tidak untuk yang lainnya. Contoh, H1 style sama dengan color red. Jadi kalau biasanya H1 langsung ya, kalimatnya apa, teksnya apa, tutup pakai slash H1. Di sini kita tambah dengan style. Nah, ini artinya CS, kita menerapkan CSS-nya tadi. Dengan demikian H1 ini akan berwarna merah, sehingga kalau nanti dijalankan hasilnya adalah teks sekom dengan warna merah. Kemudian yang kedua ada internal CSS ya. Internal CSS ini adalah kode CSS yang ditempatkan di antara tag head dan slash head ya, di antara head dan slash head. Internal berarti di dalam dokumen HTML tadi, dan dia bisa berlaku untuk seluruh dokumen yang ada. Oke, kemudian untuk deklarasi CSS sendiri diupdate dengan menggunakan tag style slash style ya, diawali dengan style dan ditutup dengan perintah slash style. Kita lihat sebelah kanannya ini, head title belajar CSS title style. Nah, jadi kalau sudah menggunakan kata style, ini adalah bagian dari CSS nya tadi. Titik warna ini berarti menggunakan kelas teman-teman ya, kurung buka color red. Berarti dengan demikian kita membuat selektor bernama warna yang warnanya adalah merah. Nah, pemanfaatannya atau pemanggilannya menggunakan perintah HTML nih, H1 kelas warna sekom. Nah, maka nanti tulisan sekomnya ini jadi warna merah karena di sini propertinya nilainya adalah merah. Ya, penggunanya kita panggil nama kelasnya, kelas sama dengan warna. Ya. Ini internal. Kemudian yang ketiga ada eksternal. Nah, ini yang paling banyak nanti digunakan. Disebut eksternal karena CSS-nya dipisah dari kode HTML-nya. Jadi ada file CSS sendiri, ada file HTML sendiri. Kemudian untuk menghubungkan menggunakan tag link untuk memanggil file CSS yang telah dibuat di dalam dokumen HTML-nya. Nah, contohnya seperti ini, head ya. Kemudian link rel. Nah, ini memanggil ya. Link rel style sheet href nama file CSS-nya. Nah, ini kumpulan selektor CSS-nya kita jadikan satu ya, kemudian penggunaannya di bagian halaman body. Nah, yang penting manggilnya seperti ini. Ya, jadi buat file dengan nama file .css, dan yang penting pastikan tersimpan dalam satu folder dengan dokumen HTML-nya itu sendiri. Misalnya seperti ini ya, pagar warna color red. Kemudian untuk memanggilnya nanti menggunakan H1 ID sama dengan warna. Jadi tulisan atau tag CSS eksternal ini akan berwarna merah karena warna ini sudah diberi properti berupa color red. Nah, contoh yang lain kita akan coba project yang lebih lengkap lagi atau lebih jelas lagi. Di sini saya punya 3 dokumen ya. Nah, ini bukan dokumen about me, profil, dan juga home yang masih standar nih teman-teman ya. Nah, ketiganya ini nanti akan saya bikin dengan tampilan dan format yang sama, baik judulnya, warnanya maupun latar belakangnya. Dan saya ingin kalau suatu waktu nanti berubah, semuanya ikut berubah dalam satu perintah atau dalam satu kali penulisan, tidak semuanya diubah satu persatu ya. Oke, saya coba buka untuk file delivernya. Jadi ini dokumen about me ya,
ya pakai H1 ya, yang halaman about me-nya. Kemudian yang profil pada tag judul halaman profil pakai H1 juga. Demikian juga dengan halaman home juga pakai H1. Nah, sekarang saya akan mencoba membuat dokumen CSS baru, file new, kemudian pilih basic page, saya pilih yang CSS ya, create. Nah, nanti akan muncul lembar kerja kosong, halaman kosong yang akan kita isi dengan pindah CSS-nya. Untuk membuat pindah CSS di Dreamweaver cukup mudah, tidak usah kita tekan manual. Lihat sebelah kanan, ini ada layer namanya CSS style teman-teman. Jadi kalau mau diaktifkan atau tidak, masuk ke window, pilih CSS style. Oke, kalau sudah aktif, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian kita atur, kita mau menggunakan selektor apa, new. Misalnya saya selektor pertamanya body. Oke, body, oke. Nah, ini muncul ya body, kita atur bodinya ini warnanya misalnya biru ya. Kemudian fontnya saya rubah misalnya Courier New. Oke. Kemudian untuk case-nya saya buat uppercase ya. Kemudian untuk backgroundnya saya bikin tadi warna untuk biru ya, backgroundnya saya bikin warnanya biru muda misalnya. Oke, ini biru muda. Kemudian yang lainnya oke, biarkan ya, oke. Nah, maka di sini akan muncul selektor bernama body dan punya blok deklarasi seperti ini ya. Nah, dari bloknya, kemudian ini ada atribut dan properti dan nilainya tadi ini. Oke, saya tambah lagi, klik kanan new, karena tadi ada satu, saya pilih juga H1 di sini. H1, oke, pilihnya tag teman-teman ya, pilih yang tag ya. Oke. Untuk fontnya saya pilih misalnya pakai Georgia, colornya saya buat warnanya merah misalnya. Oke, backgroundnya saya buat warnanya krem ya. H1, size-nya saya bikin 24 ya. Oke. Nah, sekarang punya H1 sebagai selektor, kemudian dia juga punya blok deklarasi dalam font file untuk properti dan juga nilainya. Saya simpan sekarang, file save saya simpan dengan nama CSSku. Jangan lupa tipenya pastikan juga memilih CSS style sheet ya, save. Ingat jadi satu dengan file HTML nya, pastikan dia berada dalam satu dokumen HTML. Nah, sekarang saya punya file CSS ku, CSS nya. File CSS ini mau saya masukkan ke sini sekarang supaya nanti about, profil dan home dipengaruhi oleh CSS ku. Caranya letakkan di bagian detail atau tempat yang lain boleh teman-teman ya. Kemudian teman-teman tinggal klik kanan di sini, pilih attach style sheet ya, di bagian CSS-nya ya, klik kanan, attach style sheet, kemudian kita browse, cari nama filenya tadi CSS-ku ya. Yang bawah URL-nya juga pastikan sama, kalau belum ini bisa di copy ya, tuliskan nama yang sama begitu, atau pilih set root terus dikembalikan lagi ke dokumen juga boleh. Oke, kalau udah oke. Nah, ini muncul link href CSS-ku. Coba ini saya simpan dulu teman-teman, kita lihat hasilnya ya. Saya buka browsernya, kita lihat hasilnya. Yang about me masih belum berubah, saya refresh. Nah, sekarang berubah ya. Yang profil belum, karena profil belum punya link ke CSS ku tadi. Sekarang profil saya tambahkan. Kita buka yang Dreamweaver-nya lagi, kita cari untuk file link href-nya, copy aja karena sama, masuk ke profil, kemudian saya paste, simpan. Demikian juga dengan yang home, saya paste, simpan ya, atau melalui menu klik kanan tadi juga boleh. Oke, sekarang coba kita buka kembali browsernya. Oke, saya refresh ini. Nah, nanti ini juga akan terpengaruh dengan CSS tadi. Sekarang ketiganya punya pola yang sama teman-teman ya, baik dari sisi H1 nya punya background secara keseluruhan maupun teksnya ini kapital semuanya. Padahal di sini kita nulisnya di dalam Dreamweaver-nya hurufnya besar kecil ya, campuran ya ini ya.
tetapi karena di CSS nya tadi milih upper maka dia berubah. Oke, coba CSS sekarang saya rubah yang headingnya H1 nya ini klik kanan edit ya, saya rubah untuk tipenya bukan Georgia tapi misalnya Arial. Warnanya saya bikin biru ya, biru ya. Kemudian backgroundnya saya ganti, yang backgroundnya untuk H1 saya ganti bukan kuning tetapi misalnya abu-abu ini. Oke, nah saya simpan CSS nya, masih ada tanda bintang. Sekarang kita coba jalankan dari browsernya. Jadi nanti browsernya otomatis akan ikut berubah. About me dulu, saya refresh. Nah lihat ya, berubah ya. Profil dia juga akan berubah, halaman home dia juga berubah, semuanya berubah otomatis. Jadi ngatur satu CSS semua halamannya ikut berubah. Nah ini bagaimana CSS itu mengendalikan semua tampilan yang ada di dokumen web. Ya demikian teman-teman, bagaimana sekilas tentang penggunaan CSS. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.